Jadi intinya kalau kalian menggunakan versi yang lebih ringan ya, kayak 1000 rpm, 1200, itu cocoknya memang untuk harian stop and go, karena untuk bukaan gas itu jadi lebih ringan. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngebahas produk baru lagi dari Proper. Ini adalah versi PT. Dan menurut saya versi PT yang Proper ini patut kalian perhitungkan. Kenapa? Karena hanya Proper yang ngasih si versi PT-nya itu ukurannya itu full set ya, mulai dari 1000, 1200, 1500, 1800 sampai 2000 ya. Di sini udah ada 5 ya, udah ada 5 versi PT dari Proper, yang dimana ini menjadi salah satu solusi untuk kalian yang ingin mencari settingan versi PT yang cocok buat motor kalian. Kenapa saya bilang cocok? Karena kalau settingan CVT itu pasti berbeda-beda guys antara saya dan kalian. Jadi settingan CVT itu nggak bisa plek-ketiplek sama ya, apa yang saya pakai terus kalian terapkan di motor kalian. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa kalian dulu. Ini saya syuting di hari kelima bulan puasa. Gimana puasa kalian? Lancar-lancar aja? Atau kalian udah batal karena nggodin ke warung Padang? Menurut saya jangan sih ya. Sayang banget kalau kalian di bulan puasa ini nggak memaksimalkan ibadah bulan puasa kali ini. Kenapa? Karena kalian belum tentu bisa ketemu sama bulan puasa yang akan datang. Jadi pesan dari saya, maksimalkan bulan puasa di bulan ini ya. Semoga bulan puasa ini bisa menjadi titik balik kehidupan kalian ya. Oke, kita langsung aja ke produknya guys. Nah, jadi di sini udah ada 5 ya, udah ada 5 versi PT, yang dimana versi PT Proper ini bener-bener baru rilis beberapa hari yang lalu, dan saya kepikiran untuk merubah settingan saya PT motor Vario 150 yang new itu karena settingannya itu kan bekas owner sebelumnya ya. Jadi saya ingin mereset, dan ketika kemarin saya udah nge-review mangkok kampas Gana yang Proper yang Gen 2, terus juga saya udah nge-review yang pulley set Proper juga, dan di sini saya bakal memasangkan versi PT yang Proper juga guys. Nah, yang menarik adalah karena varian ukurannya yang banyak gitu ya, mulai dari 1000, 1200, 1500, 1800 sampai 2000. Itu tuh dibedakan dengan berbagai warna. Oke, kita buka aja dulu yang pertama, yang 1000 rpm yang mana nih ya, 1000 rpm. Oke, ini dia yang 1000 rpm guys. Jadi buat harga sendiri, ini menurut saya ramah di kantong, cocok banget buat kalian pelajar ataupun ojol yang motornya itu mungkin masih original ya, secara mesinnya ya belum naik spek, tapi versi PT-nya itu loyo banget. Nah, mungkin kalian bisa nyobain versi PT dari Proper, walaupun dari bahan ini bahannya bagus ya, bahannya juga bagus karena ini menggunakan bahan spring ataupun bahan SWOS. Biasanya SWOS itu bahan-bahan SWOS yang saya ketahui itu biasanya untuk perklep Jerman ya, perklep Jerman ataupun perklep yang Swedia. Jadi buat perklep Swedia aja, perklep Jerman aja kalau dipakai itu performanya enak ya. Dari segi pernya itu nggak mudah loyo dan memang nggak mudah menyusut. Apalagi ini dipasangin di versi PT gitu ya. Nah, buat versi PT Proper yang 1000 rpm di sini berwarna yang putih ya. Ini warna putih. Kalau buat yang 1200 ini beda lagi warnanya. Wah, warnanya ungu ya. Untuk yang 1200 warnanya ungu. Ini dusnya banyak banget. Ini dulu. Nah, kita buka untuk yang 1500. Nah, yang 1500 warnanya kuning. Ini identik banget ya. Kalau misalnya per 1500 itu entah merek apapun, entah kenapa gitu warnanya itu selalu kuning, guys. Nah, di sini ada yang 1800, guys. Oke, by the way ya, buat yang saya pegang ini buat motor Beat, Scoopy, Vario 110 sama Genio atau KOJ ya. Nah, jadi nanti juga saya ada juga yang beli juga yang buat PCX. Jadi rencana untuk di motor Vario Tecno 110 karbu saya juga bakal saya cobain salah satu dari Proper ini, entah saya pakai yang 1200 ataupun saya menggunakan yang 1500. Tapi untuk yang 1000 saya udah kemarin pakai ya. Terus juga yang 1500 saya juga udah pernah pakai. Nah, yang belum pernah pakai adalah yang 1200. Kemungkinan yang 1200 ini bakal saya pakai di motor Vario Tecno 110 karbu saya guys. Kita lanjut ke dus selanjutnya. Di sini yang 2000 rpm. Nah, 2000 rpm warnanya warna hitam. Nah, jadi susunan warnanya kayak gini guys. Susunan warna dari versi PT Proper Racing lain. Yang pertama ada warna putih, warna ungu, warna kuning, merah, dan warna hitam. Nah, memang kalau buat versi fitur 2000 rpm ya memang identik dengan warna hitam. Kenapa? Karena memang kalau 2000 rpm biasanya identik dengan motor yang udah naik kompresi ya, ataupun misalnya naik spek ya.
Di sini juga saya ada satu lagi nih ya, Persipiti. Nah, ini buat nanti saya pasangin di motor Vario 150. Nah, buat kalian yang ingin pakai per PCX ya. Nah, ini solusinya guys. Ada. Ini saya beli kemarin yang 1200 rpm juga ya. Ini buat PCX 150, ADV 150 ataupun Vario 150. Kalau kalian merasa nggak puas pakai per yang 1200 bawaannya Beat ya di motor Vario Karbu kalian bisa cobain yang 1200 tapi yang PCX ini karena lebih panjang ya. Oke, jadi ini bakal saya pasang di motor Vario 150 karena sebelumnya itu udah menggunakan per 1500 dan saya ingin nyobain per yang lebih rendah lagi dibanding 1500 karena top speednya jadi drop ya kalau menggunakan Persipiti yang terlalu keras. Nah, terus keunggulan dari Persipiti proper apa bang dibanding Persipiti yang lainnya? Sebetulnya Persipiti itu menurut saya itu sama aja sih, mau merek A, B, C, D itu sama aja. Cuman yang ngebedakan itu kestabilan ya, kestabilan ataupun menjaga kestabilan putaran puli. Nah, biasanya per-per yang bahannya itu bahan yang biasa aja, itu beberapa bulan pakai pernya jadi loyo dan menyusut. Jadi yang asalnya ukuran segini dia bisa menyusut. Nah, kalau misalnya per yang menggunakan bahan SWOS, ini terkenal dengan elastis ya, dengan elastisnya dia. Terus juga dia bakal cepet recovery. Jadi kalau misalnya nanti dia itu terkena tekanan tinggi, dia ini dari kualitas penyusutannya dia nggak terlalu ekstrim dibanding Persipiti yang lainnya gitu ya. Saya nggak tahu kalau Persipiti yang lainnya karena memang beberapa ke belakang juga saya pakainya cuma beberapa merek aja gitu ya. Cuman memang sejauh ini yang menggunakan bahan SWOS ini yang menurut saya enak di motor saya ya. Jadi SWOS itu dia gimana ya, untuk daya tahannya itu kuat sih, daya tahannya kuat, dan untuk segi penyusutannya nggak terlalu ekstrim ya. Kenapa saya bilang nggak terlalu ekstrim? Karena memang semua Persipiti mau bahannya apapun ya, itu tetap bakal menyusut. Cuman kalau pernya dengan kualitas terbaik, untuk durasi menyusutnya itu mungkin nggak cepet ya, mungkin bisa 1 tahun, 3 tahun mungkin itu baru dia nyusut. Karena kan memang kalau motor yang dipakai kan ini ketekan terus ya. Nah, mungkin untuk pembahasan Persipiti saya juga sering banget bikin videonya. Jadi intinya kalau kalian motornya masih original, belum naik cc ataupun belum bore up, disarankan memang menggunakan Persipiti itu yang nggak terlalu keras ya. Misalnya kalau motor Vario Karbu seperti saya, motornya itu belum bore up ya, jadi ya udah aja pakai yang 1000 rpm gitu ya, ataupun kalian naik sedikit boleh lah 1200 rpm. Makanya memang yang 1200 ini jadi favorit saya, nanti bakal saya pakai di motor Vario Karbu. Nah, bedanya kalau kalian menggunakan Persipiti yang terlalu keras ya, itu tuh banyak konsekuensinya, entah itu nanti motornya digerung, terus juga dari putaran bawahnya ya cenderung gerung dulu gitu ya, jadi nggak terlalu responsif ketika kalian menggunakan Persipiti yang 1000 rpm atau 1200. Jadi intinya kalau kalian menggunakan pers yang lebih ringan ya, kayak 1000 rpm 1200, itu cocoknya untuk harian stop and go karena untuk bukaan gas itu jadi lebih ringan. Nah, untuk top speed juga dia nggak terlalu drop ketika kalian menggunakan yang pernya terlalu keras, apalagi menggunakan 2000 rpm gitu ya. Nah, tapi keunggulan yang ada di per yang lebih keras, yang nggak ada di per yang lebih ringan adalah kalau misalnya di putaran top speed tinggi ya, apalagi di tanjakan, pengalaman saya, si tenaganya itu recovery terus guys. Jadi misalnya udah 80 udah mentok ya, nah dia itu bisa terus nekan dan memang ngasih tenaga tambahan. Cuma memang dengan durasi limit ya, ya maksudnya dengan durasi itu nunggu ya, jadi agak lama. Tapi intinya tenaganya bakal recovery gitu ya. Kalau misalnya per yang lebih ringan, pengalaman saya pasang di motor, untuk top speednya ya enak-enak aja. Cuman biasanya kalau udah sampai limit ya limit gitu. Kalau ini enggak, kalau per yang lebih keras itu jadi tenaganya itu masih recovery, jadi masih tetap ngisi gitu ya tenaganya. Tapi memang harus disesuaikan juga dengan roller ya. Kalau kalian memang mau main kirian, jangan cuman ganti Persipiti doang, tapi upgrade juga pulinya, rollernya, P-beltnya, sampai juga kampas dan mangkoknya. Jadi jangan terpaku dengan iklan. Kalau kalian pakai Persipiti ini motor kalian jadi jengat, jangan sih menurut saya lah. Karena Persipiti itu tuh hanya beberapa part yang menunjang untuk performa motor kita ya, apalagi untuk di area
CVT. Oke, kita langsung pasang aja per CVT yang proper ini. Yang pertama saya bakal pasangin nanti di motor Vario Karbu, dan saya juga bakal pasangin per CVT yang 1200 RPM ini di motor Vario 150. Ini bakal saya pasang di kedua motor saya. Yang lainnya nggak saya pakai karena jujur untuk 2000 RPM saya nggak pakai, karena memang untuk 2000 RPM motor saya juga, walaupun yang Vario 150 cc-nya 150, tapi ini nggak rekomen untuk harian. 1200 mungkin nanti bakal saya coba ya. Oke, kita langsung ke video pemasangannya guys. Kita langsung pasang saja. Di sini saya menggunakan per CVT 1200 RPM yang proper. Kenapa 1200? Karena ingin lebih keras aja dibanding yang sebelumnya saya menggunakan 1000 RPM. Nah, buat pemasangan 1200 itu nggak sekeras menggunakan 1500 guys. Jadi pemasangannya itu masih gampang ya. Kalau 1500 susahnya itu waktu nanti masukin pibel ya, kalau saya pribadi. Jadi memang harus ditekan banget dan itu menguras tenaga. Oke, buat kampas gananya di sini saya menggunakan yang TSF. Jadi buat kalian yang nanya nanti kapan videonya upload, setelah video ini mungkin nanti saya upload ya. Jadi saya upload satu-satu dulu testimoni saya menggunakan versi PT dari Popo Racing Line guys. Tinggal kita langsung kencengin aja, dan kalau misalnya udah ketika pasang nggak ada masalah sih untuk dari segi performa. Mungkin nanti bakal saya tes langsung di jalan, tapi saya mau langsung nyoba di tanjakan karena memang kemarin waktu menggunakan per 1500 per 1000 di tanjakan itu agak berbeda ya. Kalau buat di 1000 RPM dia agak lambat ya untuk di tanjakan. Kalau 1500 tenaganya ngisi terus. Nah, ini semoga di 1200 RPM tenaga atasnya jadi lebih stabil ya. Buat ngetesnya saya di sini di Jalan Kolmas ya. Buat orang Cimahi pasti tahu ini jalan yang menuju arah Lembang yang tanjakannya itu lumayan panjang. Di luar panjang juga ini tempatnya agak horor karena kiri kanan banyak sekali kuburan Cina guys. Oke, testimoninya adalah kemarin waktu saya tes per 1200 ini menurut saya cocok sih ya untuk di motor harian saya ini, karena kemarin pakai 1000 RPM akselerasinya agak payah ya. Pakai 1500 akselerasinya jos, tapi top speednya malah drop. Nah, menurut saya ini tengah-tengah, jadi ini bisa mengakomodir pengguna seperti saya yang ingin motornya itu responsif dan top speednya nggak begitu drop ya. Ini jadi solusi banget. Mungkin bisa lebih enak kalau misalnya menggunakan yang PCX ya, karena PCX kan lebih panjang, tapi kita coba nanti pakai yang 1200. Jadi buat ngelibas tanyakan kayak gini enak. Jadi motor itu sedikit banget untuk ngawahannya juga mantap ya. Jadi nggak terlalu harus ngambil ngawahannya itu jauh dulu ya. Kalau yang nggak ngerti ngawahan adalah apa ya, ngegas dulu dari awal lah ya. Itu kalau bahasa Sunda mah awahan guys. Jadi ini enak ya, walaupun agak gerabag-gerabag karena sok depannya olinya kayaknya harus diganti nih. Tapi ini enak sih untuk tanyakan kayak gini ya. Untuk pengguna saya yang berat badannya 60 kilo, tinggi saya 177, dan ini kalau dipakai single rider alias nggak ngebonceng, ini enak sih ya untuk versi PT-nya. Tapi seperti tadi saya jelasin, kalau upgrade kirian jangan terpaku ganti versi PT doang guys. Kalian harus ganti part yang lainnya seperti pulinya diganti, rollernya diganti, persentri diganti, sama mangkok-mangkoknya juga diganti. Jadi jangan nanggung ya kalau misalnya kalian ganti versi PT atau upgrade kirian. Namanya juga kan upgrade kirian. Masa upgrade kirian yang di upgrade cuman pernya doang? Kalau misalnya kayak gitu mah performanya nggak akan keluar guys. Ini enak karena mungkin gaya berkendara saya adalah gaya berkendara santai, jadi memang nggak rusuh seperti geng motor. Tapi memang saya itu nyari untuk stop and go enak, buat ngelibas tanyakan sendirian kayak gini juga enak. Menurut saya ini rekomend. Jadi buat kalian yang ingin beli pernya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi, ataupun kalian klik link yang ada di tag produk saya guys. By the way, ini menuju maghrib, sengaja saya sambil ngeburit. Dan ada kabar bahagia, untuk di daerah Jawa Barat pajak motor itu dihapusin ya untuk denda-denda dan menunggak-nunggaknya. Jadi dibayarnya itu per tahun sekarang aja. Nah, jadi saya lebih semangat untuk ngisiin pajak motor ini. Semoga nanti dipermudah untuk isi pajaknya. Buat kalian punya motor, jangan lupa isi pajak motor kalian ya, jangan sampai nunggak-nunggak ya. Masalahnya bukan kita store uang ke negaranya guys, tapi keselamatan, keamanan kita berkendara di jalan biar nggak ditilang sama polisi guys. Oke, ini secara performa bisa kalian lihat sendiri ya. Ini enak, dan memang jujur ini enak ya dibanding yang 1000 RPM sebelumnya. Dan ini lebih nyaman ketimbang 1500 RPM yang sebelumnya. Jadi ini menurut saya solusi banget tengah-tengah untuk motor harian seperti saya.
Oke, paling segitunya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karena sebentar lagi mau lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.